Saudaraku semua, jumpa kembali di hari Jumat 24 Januari pukul 6:29 tahun 2025. Saudaraku, hari ini sebenarnya saya akan menyampaikan langsung tentang Jemaat Laodikia. Tetapi apa? Ketika pukul 5:40 saya bangun dari tidur karena semalam-malaman berdoa, jadi bangunnya pukul 5:40 saudaraku. Dan apa pesan dari Yesua yang diberikan? Saya begitu terkejut dan merasa penuh dengan urapan Tuhan saudaraku. Saya diberikan penglihatan untuk memberikan undangan saudaraku. Jadi undangan itu seperti undangan pernikahan, warnanya merah saudaraku, merah. Dan itu ada 3 undangan. Lalu harus diberikan kepada siapa? Di situ ada wajahnya dengan jelas. Bahkan yang kedua orang ini saya sama sekali tidak pernah memikirkannya karena sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Dan yang satu orang lagi itu termasuk orang dekat saudaraku, tetapi juga tidak terpikirkan. Karena menurut saya beliau sudah menerima Tuhan Yesua. Tiga-tiganya sudah menerima Tuhan Yesua. Tetapi kok harus dikirimkan undangan ya saudaraku? Apa yang Tuhan mau bicarakan di sini? Judul dari perikop kita hari ini saya berikan judul Undangan Perjamuan Kawin Anak Domba. Apakah Anda sudah mendapatkannya? Saya tidak tahu. Tetapi Anda yang melihat, mengikuti channel ini, saya mohon setelah Anda selesai mengikutinya, tolong bagikan supaya seluruh pendoa syafaat di dunia ini bisa cross check masing-masing saudaraku ya. Karena apa? Coba Anda pikirkan, kalau undangan sudah mulai dibagikan ketika Anda mau mantu atau Anda mau menikahkan anak Anda, undangan sudah mulai diberikan kepada petugasnya. Artinya waktunya itu kurang berapa lama lagi saudaraku. Betul, kita tidak pernah tahu waktunya. Tetapi Tuhan untuk para kekasihnya itu diundang. Dan orang yang diundang itu diberitahu. Jam, waktu, detik, menit tetapnya memang kita belum tahu. Tetapi kita sudah bersiap-siap. Sehingga ketika terompet dibunyikan di seluruh bumi ini, kita sudah siap saudaraku. Dan jangan lagi lalai, tidak ada lagi waktu untuk berlama-lama, tidak ada lagi waktu untuk main-main, tidak ada lagi waktu yang harus kamu habiskan untuk mencari uang. Boleh bekerja, tetapi memuji, menyembahnya, tempelkan rohmu, imanmu, penyembahanmu kepada Yesua saudaraku. Jadi pesan hari ini kalau Anda mendengarnya, Anda pasti bisa bergetar dan merasakannya. Saya tidak main-main karena saya sebagai penulis dan yang membacakan sekaligus menerima pesan ini dari 28 tahun yang lalu ketika saya masih duduk di bangku SMU saudaraku. Dan saya tidak mau membagikannya, saya hanya mau membagikan kepada beberapa orang hanya kesaksian bahwa ketika saya membaca kitab Wahyu pada bulan Juli tahun 1997, saya tinggal di sebuah daerah, di sebuah gudang, di sebuah mes karyawan. Karena bapak asuh saya di sana. Jadi saya tinggal di sana. Saya memilih kamar yang khusus. Saat itu beliau-beliau sedang rapat majelis di salah satu gereja Mennonite di Indonesia. Saya tidak mau menyebutkan. Jadi saudaraku saat itu jam 6 sore saya mulai membaca kitab Wahyu. Dan ketika saya membaca itu saya merasa lembaran demi lembaran berbalik sendiri otomatis. Dan saya ditampilkan seperti AI saat ini. Slide itu saudaraku dan saya tinggal melihatnya. Saya melihat setiap kejadian dan kenapa saat ini saya mau membuat YouTube. Bahkan saya mau mulai 20 Maret 2024 saya mau mulai menuliskannya. Karena saya takut saudaraku. Saya takut. Kenapa takut? Kalau Tuhan tidak terjadi, kalau Tuhan ini hanya khayalanku bagaimana? Jadi saya mencoba mengujinya selama 28 tahun, bukan main-main. Dan kalau saya tidak menyebutkan diri saya, memperkenalkan diri saya, dan bersaksi banyak tentang kehidupan pribadi saya, karena saya hanya mau
Yeshua HaMasyiah yang diberitakan. Anda fokus benar-benar kepada kitab Wahyu, sedangkan diri saya tidak perlu Anda mengenal. Nah, karena hari-hari ini waktunya sudah habis. Sudah habis saudaraku. Undangan hari ini mulai dibagikan. Kalau Anda bertanya, bukankah undangan sudah diundangkan dari sejak zaman para rasul? Tidak saudaraku. Saat itu baru woro-woro. Karena waktunya Tuhan dengan waktu kita itu belum. Nggak sama, beda saudaraku ya. Nah, tapi waktunya Tuhan yang saat ini dengan waktu kita sudah mulai dipercepat. Nah, saudaraku, untuk waktu Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain ya saudaraku, yang mereka pandai dengan hitungan gematria dan yang lainnya. Saya hanya menyampaikan isi pesan dari Yeshua HaMasyiah sesuai dengan kitab Wahyu. Nah, saudaraku, undangan sudah dibagikan. Apakah Anda sudah menerimanya? Bahkan saya bertanya, Tuhan, lah undanganku mana? Kok hari ini cuma 3 undangannya? Terus aku, masnya yang ngedit, terus suamiku, kami harus kemana? Kata Tuhan, nanti karena kita panitia. Nah saudaraku, maukah Anda bergabung bersama kami menjadi panitia untuk mempersiapkan kedatangan Yeshua? Enggak sukar saudaraku, bantu kami memberitakan channel ini. Kalau sudah ada 40 subscriber, tolong paling tidak minimal dari Anda meraih 1 jiwa. Lalu beritakan lagi dan beritakan lagi. Bukan untuk kesuksesan kami, bukan. Kami membiayai semua pelayanan ini dengan dana dari hasil kerja keras kami sendiri. Dan itu adalah berkat dari Yeshua. Kami tidak ada motivasi apapun ketika menciptakan YouTube ini. Ataupun mengerjakan segala sesuatu. Tidak saudaraku. Kami murni di dalam Yeshua HaMasyiah. Tapi kami mohon, kami tidak bisa menyampaikan berita ini dengan cepat dan sangat cepat. Berkejar dengan waktu, kejar-kejaran dengan iblis saudaraku. Karena ketika iblis mendengarkan agenda ini, maka dia pun akan berlari dengan sangat cepat. Jadi bantulah kami. Mari rapatkan barisan. Mari jadi Yohanes Pembaptis di akhir zaman. Karena apa? Ketika Yeshua lahir dan memulai pekerjaannya, didahului oleh Yohanes, benar bukan? Maka kedatangannya yang kedua kali ini pun, anak-anak Tuhan, murid-murid Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, harus ambil bagian di dalam mewartakannya. Begitu ya saudaraku. Saya akan masuk ke dalam Wahyu pasal 19. Hari ini kita agak bolak-balik. Dari pasal 19 nanti kembali lagi ke pasal 3 ke jemaat Laodikia ya. Nyanyian kemenangan atas jatuhnya Babel. Saya menggunakan 2 Alkitab, yaitu Alkitab TB dan Alkitab ILT, menggunakan literasi 3. Nah, kemudian saudaraku, dan setelah hal-hal ini aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak di dalam surga yang mengatakan, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kekuasaan ada pada Yahweh Elohim kita. Ingat saudaraku, kenapa Yahweh Elohim? Saat ini sudah akhir zaman. Kita harus menyebut Bapa kita dengan sebutan yang benar. Nah, kemudian daripada itu, sebab benar dan adil penghakimannya. Kalau sudah ada, kami keluarkan penghakiman atas Babel. Ingat saudaraku, Donald Trump dipakai Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Amerika. Tetapi Donald Trump, entah dia berhasil atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas membuat tobat berhasil. Tetapi apakah WHO menyetujuinya? Atau dari organisasi tentang climate change menyetujuinya? Apakah Donald Trump akan didukung? Kita tidak tahu saudaraku. Dan saat ini benar Donald Trump memang dipakai. Tetapi berikutnya kita tidak tahu. Karena hati manusia itu sangat harus dijaga. Ya, harus dijaga. Harus dijaga. Anda tahulah maksud saya. Saya tidak mau membahas Donald Trump lama-lama. Tetapi yang perlu kita tahu, lihat dan waspadai. Karena ketika Babel itu jatuh, ketika nanti Amerika, Cina hancur, saudaraku, ingat. Ketika mereka mulai mengalami gempa bumi, itu artinya roh-roh najis keluar dari dalam bumi. Mereka merajalela. Mereka akan menguasai Amerika. Engkau warga Amerika yang mendengarnya,
kalian harus sangat mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Di tempat di mana kalian tinggal, di sana roh-roh iblis yang luar biasa mendekam, bersembunyi di sana. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang telah merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik selama-lamanya. Saya baca dari ELT ya saudaraku. Dan mereka berkata untuk kedua kalinya, haleluya, dan asap membumbung sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk hidup itu tersungkur. Dan mereka menyembah kepada Elohim yang duduk di atas tahta, seraya berkata, amin, haleluya. Dan keluarlah suatu suara dari tahta itu sambil berkata, pujilah Elohim kita, kamu semua para hambanya, dan kamu yang takut akan dia, dan kamu yang kecil, dan kamu yang besar. Apa maknanya saudaraku? Seluruh surga bersukacita memuliakan Bapa. Kenapa? Karena Yesua telah menghakimi dan menghukum negara besar bersama binatangnya yang telah menguasai bangsa-bangsa di bumi melalui bencana dan melalui malapetaka yang hebat, sehingga negara itu menjadi hancur dan tertelan bumi. Dan ketahuilah saudaraku, dari semua yang saya amati, dari semua yang saya selidiki, ini logika ya saudaraku, bukan penglihatan, jadi dibedakan. Nah, dari semua kejadian-kejadian di seluruh muka bumi ini saudaraku, dan dari apa yang kami dengar sekitar 3 minggu yang lalu, saya habis bersih-bersih semuanya pada pukul 10 pagi sebelum saya ingin membersihkan diri saya dan pergi mandi. Saya merebahkan diri di atas tempat tidur hanya untuk istirahat sebentar. Tapi tahu saudaraku apa yang saya dengar? Saya berkata, di dalam kuasa penuh daripada Roh Kudus dan Yeshua HaMashiach, yang saya katakan adalah benar-benar benar dan benar-benar saya dengar, nyata bukan penglihatan. Saya mendengar terompet dibunyikan. Dan pada waktu sangkakala kedua, saya juga mendengar dengan jelas. Bahkan orang satu RT itu mendengar. Hanya semuanya tidak yakin, tapi saya yakin. Tapi yang saya dengar kemarin 3 minggu yang lalu saudaraku, itu suara shofar, suara sangkakala. Karena apa? Sebelumnya saya mendengar dari senior kami, pendoa syafaat saudaraku. Beliau mengatakan, Mbak, aku sudah mendengar. Lalu saya gini sama Tuhan, Tuhan kok aku belum dengar? Nanti kalau aku ketinggalan bagaimana Tuhan? Aku ini masih manusia. Tolong dong Tuhan. Kalau benar sangkakala ke-7 itu sudah bunyi, memang benar. Saat-saat ini yang mendengar baru para pendoa syafaat saudaraku ya. Jadi yang benar-benar melekat sama Tuhan. Nah jam 10 saat itu saya mendengarnya. Suaranya ada sekitar 1 menit. Lalu saya memanggil suami saya. Kamu dengar enggak Pak? Lalu saya mendengar anak saya memanggil dia karena kebetulan kami sedang berada di rumah semua. Dan semua mendengar, durasinya sangat singkat saudaraku. Ya, kami dengar. Lalu saya bertanya lagi, Tuhan kalau cuma kami yang dengar, gimana? Kan harus seluruh bumi mendengar. Apa kata Yeshua? Apa kata Roh Kudus? Roh Kudus berkata, anakku tiba masanya, semua akan mendengar. Dan jikalau kemarin dari Amerika di TikTok sudah dikatakan ada yang mendengar. Saya katakan saudaraku, itu benar. Memang benar ada tayangan yang diedit. Ya, ada ditampilkan gambar-gambar malaikat di situ. Itu edit. Tapi suaranya nyata. Suaranya asli. Suaranya tidak palsu. Saya benar-benar menjaminnya karena saya juga mendengarnya saudaraku. Jadi Amerika di beberapa belahan sudah mendengar. Ya, beberapa negara sudah mendengar. Kalau sampai nanti Indonesia mendengar dengan penuh, maka tunggulah megatrust itu terjadi saudaraku. Saya berani menerangkan karena tadi pagi Roh Kudus menerangkan semuanya. Ya saudaraku, sambil memberikan undangan itu. Jadi saudaraku, megatrust itu bukan lelucon. Megatrust
itu bukan rumor. Kalau BMKG sudah mendapatkannya, maka itu benar-benar akan terjadi. Dan pantai utara tidak terkecuali. Memang tidak ada lempeng tektonik di sana. Tetapi saudaraku, kehancuran di akhir zaman ini bukan disebabkan Tuhan. Bukan disebabkan gerakan dari bawah bumi. Bukan. Tapi dari apa? Dari nuklir. Saya tahu ketika saya menyampaikan ini sangat berbahaya. Tetapi saya sudah siap menjadi martirnya Tuhan. Karena saya tahu bagian saya adalah jemaat Tiatira. Bagaimana dengan bagian Anda? Masuk ke dalam jemaat mana Anda? Harus pelajari lagi ya. Dan pilih di sana yang sesuai dengan Anda. Lalu dari segala kekurangannya, mulai bertobat, mulai ditutup. Hidup baru, ya. Nah, jadi saya ingatkan lagi. Kehancuran di akhir zaman ini bukan karena Tuhan. Bukan karena gerakan yang alami. Tetapi karena nuklir yang sudah ditanam. Kenapa saya yakin bicara begitu? Saya sudah mengamati. Coba Anda pikirkan, bintang berekor. Mana ada bintang sampai ke bumi masih ada asapnya, masih ada apinya, berkobar-kobar seperti itu, mana ada. Karena bumi kita ini dilapisi dengan atmosfer. Ya, dan semua bintang yang jatuh, yang pecah dari angkasa sampai ke bumi jatuh, itu sudah hangus. Hanya tinggal kerikil-kerikil kecil. Kalau tidak seperti itu, kita yang di bumi sudah binasa, sudah hancur. Tahu tidak saudara, pertanyaan ini pernah saya ajukan kepada guru saya. Waktu saya kelas 1 SD. Saya kelas 1 SD itu umur 5 tahun masih kurang. Tapi Tuhan sudah memberikan hikmat ini kepada saya. Guru saya tidak bisa menjawab. Guru saya hanya diam. Dan dia bilang, tanyakan yang lain, saya tidak tahu jawabannya. Dia cukup rendah hati, beliau cukup rendah hati. Nah saudaraku, ketika Tuhan mulai bukakan, saya tahu yang ditanam di bawah pantai selatan. Nuklir dia tanam di laut Tangerang sana. Nuklir dia tanam di laut utara Jawa. Lihat, cari semua di TikTok. Saya tidak mengumpulkan video-videonya. Cari semua di YouTube, ada semuanya. Tetapi tidak ditulis demikian saudaraku. Ditulisnya hanya para nelayan menyaksikan ada bintang seperti bintang berekor jatuh ke dalam laut. Ingat, itu bukan bintang berekor. Itu Apsintus. Bahkan di dalam kitab Wahyu dituliskan Apsintus. Ada dari saudara yang mau menyangkalnya. Nanti waktu kita sampai pada pembahasan itu, Apsintus disebutkan di sana. Cari hamba-hamba Tuhan dan para pendoa sahabat, harusnya kalian tahu. Ya, jadi dikatakan di dalam kitab Wahyu, air akan beracun, akan menjadi gak enak, ya gak bisa diminum. Air bersih akan sangat sulit di akhir zaman ini. Itu karena apa saudaraku? Asapnya, udaranya akan mengandung racun meskipun tidak ada bau. Dari mana saudaraku? Kalau bukan dari nuklir, ya. Dan apa yang terjadi di Aceh juga, itu dari mana? Pasukan mana yang langsung siap? Pasukan mana yang langsung memberikan bantuan, langsung datang dari luar negeri jauh-jauh? Siapa sih Indonesia? Sehingga mendapat perhatian segitunya, siapa? Ya, apa Indonesia ini? Tapi saya mendapatkan Indonesia adalah kecintaan dari Bapak Yahweh. Karena Indonesia adalah bagian timur, saudaraku ya. Nah, karena apa? Yang punya Yahokimu dan Pulau Weh itu cuma Indonesia. Dan ini dibukakan oleh salah seorang senior kami. Luar biasa ya saudaraku. Nah, Yahokimu, Yah itu Yahweh. Pulau Weh, Wehnya kan, Yahweh. Artinya Indonesia ini spesial saudaraku. Berbahagialah Anda yang tinggal di pulau Indonesia ini. Karena Yeshua HaMashiach akan melawat kita semua. Luar biasa ya. Hari ini agak panjang ya saudaraku ya. Nah saudaraku, saya hanya mau mengingatkan itu ya. Saya lanjutkan makna dari nyanyian atas jatuhnya Babel. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan, kejayaan, kemuliaan hanya milik Bapa. Dan hanya Dia yang layak terima puji-pujian dan sembah. Bahkan ke-24 tua-tua ini menggambarkan hierarki dalam kerajaan surga. Dan semua yang ada di sana, apapun posisinya, tidak ada yang melebihi posisi Bapa. Maka semuanya harus tunduk kepada Bapa. Dan bagian kita adalah memujinya, menjadi penyembahnya dalam iman dan kebenaran.
Akhir zaman ini yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah. Penyembah-penyembah yang benar di dalam iman dan di dalam roh. Jadi jikalau Anda gersang, maka selidikinya. Bangkit, minta rohmu dihidupkan oleh Tuhan. Jadi menyembah bukan hanya di dalam iman saja, tetapi di dalam roh dan di dalam kebenaran. Jangan menjadi penyembah-penyembahnya yang hanya sampai pelataran, tetapi masuk ke ruang kudus, lalu minta masuk ke ruang maha kudus, saudaraku ya. Jadi kenapa? Karena kalau Anda sudah masuk ke ruang kudus, itu selamat, saudaraku. Kalau Anda masih di pelataran, itu bagian diinjak-injak oleh bangsa asing. Saya dulu punya statement gini ya. Jadi ada seorang ibu di situ yang dulu menyelamatkan hidup saya sehingga saya bisa sekolah, saya bisa dapat tempat tinggal karena beliau mendoakannya bersama dengan kaum muda gereja. Padahal belum pernah ketemu saya, belum tahu siapa saya ya. Jadi ibu ini berasal dari sebuah gereja GKMI, saudaraku ya, di daerah Jawa Tengah sana ya, di daerah Jepara, tepatnya di Kampung Keling. Nah, saudaraku, saya berhutang sama beliau. Jadi setiap ada info, saya berusaha untuk menyampaikan kepada beliau agar selamat sampai bertemu dengan Bapak. Nah, saudaraku, saya kok seperti diambil ini ya. Jadi kayak lupa gitu pembahasan saya ini ya. Jadi saudaraku, saya kembali lagi. Saya benar-benar lupa, saudaraku. Saya menyampaikan apa, saudaraku? Ya, saya tahu bahwa Tuhan tidak ingin saya melanjutkannya. Mungkin belum waktunya, saudaraku ya. Nah, baik, kita masuk kepada perjamuan kawin anak domba. Pada waktu perjamuan kawin ini nanti terjadi, Yeshua datang di awan-awan. Saat itu sangkakala dibunyikan. Nah, saudaraku, saat sangkakala dibunyikan, itu keadaan tidak sedang baik-baik saja. Karena ketika sangkakala dibunyikan, maka gempa yang sangat hebat di seluruh dunia terjadi. Tapi apakah dunia sudah berakhir? Tidak, saudaraku. Dunia masih ada, masih berlanjut. Tahukah Anda kenapa LA mengalami kebakaran yang hebat? Kenapa LA mengalami kebakaran yang hebat, saudaraku? Nah, karena itu diizinkan Tuhan. Tetapi itu rekayasa manusia. Kenapa? Karena mereka semua harus dalam keadaan miskin. Baru mereka bisa dikontrol. Karena banyak orang Amerika yang tidak mau menerima tanda. Mereka harus dikendalikan. Kota itu harus dihancurkan. Harus dibangun kembali menjadi smart city. Barulah mereka bisa mengkontrol kehidupan manusia yang masih tersisa. Yang tidak mati dalam kebakaran. Coba Anda renungkan. Jikalau itu kebakaran benar-benar murni, pure dari Tuhan. Maka ribuan, bahkan jutaan jiwa akan mati, saudara. Ya, tetapi karena itu direkayasa manusia. Bahkan sebelum terjadi sudah ada peringatan-peringatan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan, kita bisa mengatakan Los Angeles itu seperti Sodom dan Gomora? Bukan, beda. Ya. Jadi Sodom dan Gomora sama, apinya sama-sama jatuh dari langit. Tapi api kali ini dibuat, saudaraku. Saya bukan sok tahu, tapi Tuhan mengatakan itu. Dan semua yang kita lihat, kalau kita punya hikmat, Tuhan menunjukkannya. Itu buatan. Ya. Jadi saat ini adalah kemunculan antikristus. Dan antikristus itu muncul bukan dari orang yang tidak mengenal Yesua, tetapi dari orang yang mengenal Yesua, yang berusaha menjadi pahlawan, menjadi pendamai, yang berusaha membuat semuanya stabil. Tetapi sesungguhnya tidak demikian, saudaraku. Ya, jadi saat ini sudah mulai kemunculannya. Masa kesukaran besar sudah kita rasakan. Yang masih punya uang banyak, yang masih punya usaha, mungkin belum merasakan, dalam banget belum. Paling hanya usahanya yang mulai susah. Tapi ini akan bergegas. Ya, ini segera. Jadi berhati-hatilah dan siapkan imanmu, kerelaan hatimu. Kalau semuanya harus hilang. Kalau engkau sudah tidak akan bisa berjual beli lagi. Siap ya saudaraku ya. Siapkan hati. Oh iya, saya disuruh menyampaikan. Yang namanya lari ke gunung-gunung bukan berarti harus kalian jual semua. Bukan. Lalu pindah ke gunung. Bukan, saudaraku. Ya, saya waktu bulan sebelum Maret ya, jadi awal-awal 2024, saya berpikir demikian.
Oh ya, aku jual semuanya, aku lepaskan semuanya, aku tinggalkan semuanya. Aku akan bersembunyi ke gunung-gunung. Gunung mana? Sekarang semuanya sudah GPS, semuanya sudah satelit. Dimanapun kita berada akan ketahuan. Jadi mau sembunyi kemana? Ya, mau sembunyi kemana saudaraku? Tidak bisa, tidak ada tempat bersembunyi. Yang maksud larilah ke gunung-gunung itu gunung Tuhan. Ya, itu gunung Yesua, gunung Yahweh. Di sanalah kita berlindung. Jadi yang sekarang kau mendengar kabar-kabar menakutkan dari banyak para nabi maupun nabi-nabi, dari banyak para hamba-hamba Tuhan yang menyebutnya para penglihat dan semuanya. Jangan takut saudaraku. Ya, siapkan mental, siapkan hati. Karena tidak ada gunung manapun yang kita bisa bersembunyi. Bahkan Amerika membangun bunker. Saya beritahu, itu bukan bunker keselamatan. Itu bunker untuk menguburkan dirinya sendiri. Jadi membangun kuburan atas dirinya sendiri. Coba Anda pikirkan, kalau nuklir semua dunia meletus, dia di dalam, kan ya pasti ada jangka waktunya. Keluar kena radiasi, sama kan? Bahkan kalau sudah tertutup tanah di atasnya, bagaimana dia bisa keluar dari bunker itu? Pikir dengan akal sehat, ya. Jadi nggak ada yang bisa bersembunyi, nggak ada. Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita siapkan adalah iman, keberanian, ya, roh yang melekat kepada Yeshua HaMashiach. Itu saudaraku, bukan pergi bersembunyi, bukan. Hadapi, pemakaian tanda, tolak, hadapi dengan penuh keberanian. Ya, tidak perlu bersembunyi. Antikris muncul, hadapi, pertaruhkan dirimu. Kalau kamu kehilangan nyawamu, kamu akan mendapat ganti hidup yang kekal, tubuh kemuliaan. Jadi apa yang harus ditakutkan? Hadapi saudaraku, hadapi. Jadi ingat ya, tidak bingung ke sana sini, jual apa itu. Sadar nggak hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukannya? Kalian sedang mensukseskan propaganda dari para elit yang dipakai oleh si Lu. Ngerti ya istilah Lu? Lu adalah Lucifer, penghulu kegelapan. Untuk menteror kita. Ya, jangan takut. Lakukan pekerjaanmu seperti biasanya. Ya, tetap cari nafkah, tetapi makin banyak lagi waktu yang kau berikan untuk Yeshua. Kalau malam tidur penuh, maka luangkanlah untuk bangun, menyembah ya saudaraku. Dan kemudian tentang makanan, di dalam 1 Korintus ada, ya saudaraku, di dalam 1 Korintus ada tertulis, yang membuat kita dekat dengan Tuhan, dengan Bapa, bukan karena makanan yang kamu makan ataupun tidak kamu makan, tetapi hatimu, rohmu, ibadahmu, itu yang membuat dekat kepadanya. Bukan karena makanan, bukan karena minuman. Karena apa? Ini sudah akhir zaman. Tetapi kalau kita diminta Tuhan, hati-hatilah dengan makanan dan minuman. Itu hanya untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Sehingga kita bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan di sini, jangan menyiksa dirimu. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Bukan. Tapi kalau kamu melakukannya, itu murni menjaga kesehatanmu agar engkau bisa memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Karena tubuh kita adalah bait Allah yang hidup. Jadi di perjanjian lama memang ada yang boleh dimakan dan tidak dimakan. Tetapi di perjanjian baru, Yeshua maupun rasul-rasul sudah menjelaskannya. Kenapa demikian? Karena Yeshua dan para rasul ini mengerti. Pada waktu akhir zaman kita akan mengalami susah pangan, kesukaran yang luar biasa sukar. Dan kalau orang sudah lapar, ketemu ular, ya ular itu yang akan kita makan. Betul bukan? Ketemu akar pohon, ya akar pohon itu yang akan kita makan. Oh nggak ada makanan? Betul nggak? Ketemu babi, ya pasti babi yang akan dimakan. Ketemu apapun, ya itu yang akan dimakan. Asal jangan makan manusia, saudaraku ya. Ya itu hanya intermezzo saja. Ya, jadi saudaraku, jangan berkutat di situ saudaraku ya. Saat ini berkutatnya adalah pada menjaga hidup kudus. Yang berdosa berbaliklah. Apapun dosamu semerah kirmizi atau segelap apapun itu, Yeshua menantimu. Dia mengasihimu. Dia mengasihi kita semua. Mari bertobat, berbaliklah. Dan jangan lupa, ambil bagian untuk pemberitaan. Ya, ambil bagian. Gak susah, hanya tinggal pakai jempolmu.
ya, juga nggak makan kuota bukan? Maka bantulah kami menyiarkannya saudaraku ya. Baik, terima kasih saudaraku. Hari ini cukup Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Pesan telah tersampaikan. Untuk pembahasan khusus Laodikia akan dibahas pada YouTube berikutnya. Tolong nantikan saudaraku. Kami harus ngebut menyelesaikannya ya saudaraku. Hari ini kami sudah mencomotnya lagi seperti yang pasal 17 kemarin. Tolong beritakan, bantu kami. Terima kasih. Yeshua HaMashiach memberkati kita semua dan memperhitungkan setiap iota yang kita kerjakan. Haleluya. Amin.